Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat kesempatan. Salawat serta salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Sobat Al-Hidayah yang kami cintai, Alhamdulillah pada malam ini kita akan mulai podcast perdana kita, Suara Masjid, yang akan kita beri tema pada malam hari ini, Masjid Kita, Rumah Kita. Sebagai ruang inspirasi untuk kita semua berbagi ilmu dan mensiarkan agama Islam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, yaitu Bapak Haji Hartoko Dewo. Pak Haji, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah Pak Haji. Pak Haji, ini podcast kita perdana yang akan kita berikan tema Masjid Kita, Rumah Kita, di mana biasanya masjid ini adalah sebagai tempat kita berkumpul, tempat kita bersujud, dan tapi kita ingin tahu terlebih dahulu sebelum kita mensiarkan, berbagi ilmu yang lainnya, kita akan meminta Pak Haji untuk memberikan tahu kepada kita informasi tentang sejarah masjid ini dan kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Baik, untuk yang pertama Pak Haji, bagaimana untuk sejarah berdirinya masjid ini? Yang kita tahu Masjid Al-Hidayah ini terletak di salah satu perumahan di Kota Bekasi dan mempunyai ikon unik yaitu Masjid Bundar, Pak Haji. Kalau bisa dibilang adalah Masjid Bundar gitu. Mungkin Pak Haji bisa memberikan sejarahnya singkat untuk kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kehadirat Allah. Semoga dengan bersyukur kehadirat Allah, Allah akan menambahkan banyak nikmat karunia yang belum kita dapatkan sampai dengan sekarang ini. Dan kita senang terhadap nikmat Allah dan bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah itu sebagaimana yang semestinya kita lakukan. Nah, berbicara masalah tema masjid kita, rumah kita, ya memang selayaknya masjid itu ya harus menjadi rumah kita. Dalam arti masjid itu tidak harus dikategorikan rumah pertama, rumah kita, rumah kedua, atau sebaliknya, rumah kita yang pertama, masjid rumah kita yang kedua. Nah, dalam hal ini, memang kita bisa bermisal atau berandai-andai. Ya, kalau rumah kita itu adalah rumah tempat kita keluar dan tempat kita kembali. Atau masuk. Nah, selayaknya kita sebagai orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah juga menyikapi masjid harus seperti rumah kita. Kita tiap hari datang ke masjid, atau tiap hari pulang dari masjid, atau sebaliknya kita pulang dari masjid, kita datang ke masjid, sama hari-harinya dengan kita pergi atau datang ke rumah kita. Sebagusnya begitu, gitu. Samakan seperti rumah ya. Tetapi untuk sampai kepada derajat itu, ya mungkin harus banyak riyadhah, latihan-latihan
yang menyebabkan kita cinta rumah, kita juga cinta masjid. Betul. Agar apa? Agar kita bisa mempunyai rumah ganda. Rumah dunia kita ya rumah yang kita tinggalkan. Tetapi masjid adalah bakal menjadi rumah ketika kita meninggalkan rumah atau dunia kita. Sebenarnya kesadaran yang harus dibangun semacam itu. Nah, bertalian dengan itu, bila kita ingin memberikan satu cerita tentang berdirinya masjid di sini atau di tempat yang lain, ya sebenarnya itu akan menjadi, atau dengan cerita-cerita itu akan menjadi sebuah hal yang penting untuk bisa semuanya menjadi pelajaran yang baik untuk kita, terutama orang yang memiliki masjid di luar, orang yang tidak memiliki masjid. Dalam tanda kutip, orang lain lah seperti itu. Makanya dulu kalau kita lihat sejarah berdirinya Masjid Al-Hidayah, memang sangat unik gitu. Nah, uniknya itu dia akan berbeda bila dikaitkan dengan pembangunan masjid yang masyarakatnya justru plural, ya, berbeda-beda. Oh, satu perumahannya Gitu. berbeda-beda Pak Iya. ya penduduknya ya. Nah, seperti saya dulu tinggal misalnya di Jatinegara, Kebun Pala, Pak. mayoritas semuanya Muslim bisa semua. dikategorikan Muslim. Maka membangun masjid dengan mayoritas yang seperti itu, ya, akan berbeda dengan di tempat kita sekarang, gitu, ya, berbeda. Karena mayoritas di perumahan kita itu bisa saja 50-50 persennya. Ya. Mungkin kita orang Islamnya 50%, mungkin orang yang di luar itu bisa 50% atau mungkin lebih banyak daripada Orang kita Islam. orang Islamnya. Ya. Sehingga tingkat kemototannya itu berbeda. Tingkat perlombaannya juga sangat berbeda. Gitu. Masalahnya apa? Masalahnya kita butuh itu, orang lain juga sama butuh tempat ibadah seperti yang sekarang kita ada, gitu. Nah, jadi memang di tempat ini saya kira-kira datang ke tempat ini atau mulai mereka-reka untuk tinggal di tempat ini itu di tahun 1996. 96. Hampir 30 tahun ya Pak. Hampir lebih kurang 30 tahun 30 ya. tahun, betul. Nah, Ya. lama juga nih. Lama juga. Jadi orang tua sekarang ini. Iya, benar. Ya. Sesepuh Cuman ya. lebih banyak yang lebih tua dari saya gitu ya. Karena keadaan dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, uniknya di sini ya, dulu kita pernah punya ketua RW. Ketua rukun warga. Almarhum Bapak Agus Setiawan. Bagus. Jadi Pak almarhum Agusnian ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya ya. Amin. Dan karena dia juga terus kontribusi untuk membangun masjid ini, mudah-mudahan selama masjid ini ada, tetap dia beroleh pahala dari Allah Subhanahu wa Amal jariahnya ta'ala. Pak Ji ya. Amin. Insya Allah.
Nah, jadi yang namanya almarhum Agustiawan ini, kalau ada calon pembeli rumah, dia muslim, ketika dia laporan atau meminta informasi tentang hal rumah yang ada di sini untuk dibeli, dia pasti akan sampaikan kepada kita, kita mau bangun masjid, gimana caranya, gitu. Setiap pembeli ya, calon Setiap pembeli. pembeli muslim aja, dia pasti bicara itu. Bicara seperti gitu. itu. Masya Allah. Jadi memberikan istilahnya semangat untuk kita bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi di tempat ini, dan kita punya rumah ibadah. Ya. Nah, tapi di segala apa yang disampaikan sebenarnya ya sudah ada bentukan-bentukan panitia-panitia yang memang dibuat Dibentuk. untuk atau dibentuk untuk kepentingan pembangunan masjid. Ya. Cuma kan bukan sekedar panitia gitu loh. Panitia boleh lah siapa aja gitu kan. Si A, si B boleh. Tapi keberanian untuk memulai itu yang paling penting. Susah gitu loh. Nah, makanya pada saat itu ya setelah mungkin berlama-lama ini tidak bisa terbangun ya, dan kebetulan saya juga sudah mulai menjadi warga di sini, walaupun saya enggak selama 96 itu belum saya menghuni di sini gitu, belum resmi menetap. Ya, lebih kurang sekitar 97-an akhir masuk ke 98, tapi sebelum itu kita sering bolak-balik untuk komunikasi, maka terjadilah pergantian-pergantian. Nah, di tahun itu atas inisiatif teman-teman, ya, tanda kutip, saya tidak akan sebutkan namanya satu persatu, ya tibalah giliran saya untuk memimpin agar kita punya masjid apapun itu namanya. Jadi sekarang ini Pak Haji ketua DKM, tapi sebelumnya adalah salah satu ketua panitia pembentukan masjid. Masya Allah. Jadi mungkin saya ini diberikan amanat ya memang karena tidak ada kemampuan orang sebelumnya untuk berani berupaya memulai pembangunan gitu ya. Mungkin itu ya. Nah, ketika diberikan amanah itu kepada saya ya dengan julukan ketua pembangunan masjid Al-Hidayah. Ya, kenapa dinamain Masjid Al-Hidayah gitu ya? Karena ya kalau menurut saya wajar saja. Karena yang tinggal di sini ini dengan berbagai macam orang ya, terutama orang Islamnya dari berbagai macam daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia, semuanya itu datang ke tempat ini karena mereka mempunyai usaha di Jakarta atau mereka bekerja di Jakarta. Namun kan tidak semuanya biasa untuk melakukan hal-hal semacam ini, gitu. Maka kita cepat-cepat untuk ya melaksanakan apa yang menjadi mandat yang diberikan oleh terutama Bapak RW yang bernama Bapak Agustiawan itu, almarhum ya. Maka mulailah kita
lebih kurang di tahun 1998 ya. Kita mulai membongkar dan mulai untuk jalan membangun masjid ini. Walaupun tadinya ini bukan masjid. Gitu. Kita membangun musola. Tapi pada akhirnya karena kebutuhan tertentu akhirnya menjadi masjid Al-Hidayah. Betul. Pak Haji, ini nih untuk bentuknya ini agak unik sebenarnya. Karena yang kita tahu seperti biasa masjid itu adalah bentuknya kotak atau kubus seperti itu ya. Tapi Masjid Al-Hidayah ini kalau menurut saya pribadi pun ini unik karena dia bentuknya bundar seperti itu. Apa ada filosofinya Pak Haji untuk pembentukan itu? Jadi untuk masalah desain itu memang kebetulan ya di kepanitiaan masjid itu ada yang bernama Bapak Insinyur Repodi Ahmad almarhum ya. Semoga Allah ampuni dia dan semoga Allah tetap memberikan dia pahala yang banyak. Amin. Yang namanya dia kan arsitek ya. Jadi wajar saja ketika dia ingin membangun sesuatu ya, dia pikirkan itu segala sesuatu persoalannya. Apalagi ini membangun masjid di tempat yang penghuninya ini bukan kita doang orang muslim dan bukan kita yang paling dominan di sini. Kan secara otomatis almarhum ini mungkin berpikirnya tidak biasa seperti kita asal jadi. Iya, betul. Nah, masjid ini bisa kita pakai ketika nanti jadi, tapi juga memberikan pemandangan yang estetikanya keluar gitu loh. Iya, benar. Jadi di samping kita bisa sholat tenang, di samping orang Islam juga senang dengan adanya masjid, yang menjadi tetangga kita, orang-orang di luar kita ini juga bisa menikmati masjid ini dengan keadaan yang berbeda dari masjid-masjid yang lain. Iya, betul. Yang seperti kotak gretan lah gitu kalau menurut saya. Kotak api gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu. Nah, mungkin filosofinya di situ agar estetika yang dibangun di masjid ini mampu juga memberikan kenyamanan terhadap siapapun yang melihatnya. Iya, benar-benar. Nah, kan kalau kita tara dengan keadaan semacam itu, setiap tamu yang lewat di masjid pasti bilang, masjid ini bagus ya, gitu. Betul. Baik tamu itu orang Islam atau tamu itu bukan orang Islam, gitu. Terutama orang Islamnya, gitu. Masya Allah. Jadi masjid ini bukan sekedar dibangun asal-asalan, enggak. Tapi satu tadi, bahwa masjid ini terasa indah di dalam orang yang memiliki, juga merasa menjadi hal yang nyaman bila ketika orang lain melihatnya. Betul. Memang dirasakan seperti itu Pak Haji. Ya, jadi setiap orang yang datang pasti bicara dengan itu. Betul. Makanya ini orang-orang yang melihat podcast kita ini ya, mungkin bisa sewaktu-waktu ya bisa lihat saja ini. Betul ya. Kalau yang ingin melihat Masjid Al-Hidayah bisa datang ke Perumahan Titian Asri. Itu satu ya, supaya nyaman. Betul. Dilihat kita dan dilihat orang lain. Oke. Nanti kita akan tampilkan juga foto masjid kita seperti apa. Jadi nyaman orang tuh. Mau dilihat dari samping, mau dilihat dari sisi kiri, sisi kanan, dari depan, atau mungkin dari dari atas ke bawah, itu luar biasa. Masya Allah, betul. Masya Allah, itu luar biasa. Luar biasa. Gitu. Ya. Nah, yang kedua, manfaatnya. Ketika masjid itu indah, ketika masjid ini memberikan keamanan kepada siapapun yang berada di komplek ini, kalau secara hitungan-hitungan ekonomi,
harga rumahnya jadi mahal. Ya, Kalau kata orang sini. langsung naik ya harganya. Langsung naik itu harganya. Walaupun pada saat itu belum ada Sumarekon. Nah, iya Gitu. benar-benar. Jadi itu ya. Jadi bisa dinikmati kenyamanannya, keindahannya oleh siapapun dan dapat istilahnya menjadi bagian daripada peningkatan ya harga jual rumah di tempat ini. Gitu Siap, loh. siap. Ya. Baik. Alhamdulillah kita jadi tahu sejarah berdirinya Masjid Al Hidayah ini dan filosofi kenapa masjid ini kita bisa sebut masjid bundar gitu ya Pak Haji ya. Ya, baik Pak Haji, untuk selanjutnya pertanyaannya adalah untuk yang saat ini kegiatan-kegiatan apa Pak Haji yang sudah dan akan dilaksanakan ke depannya seperti itu Pak Haji? Mungkin salah satunya adalah visi misi Pak Haji Eko sebagai DKM adalah mensiarkan lebih luas lagi untuk siar agama Islam ini, dan salah satunya adalah dengan dibentuknya podcast ini Pak Haji ya. Sekarang kegiatan-kegiatan apa saja, kegiatan rutin dan lainnya Pak Haji? Nah, jadi ya yang namanya orang membangun masjid itu yang harus kita pahami agar kita pemikirannya semakin luas, bahwa masjid ini dibangun seharusnya bukan menjadi sekedar tempat ibadah saja dalam pengertian tempat sholat saja. Ya. Jadi masjid ini kegiatan utamanya memang bisa untuk kita melaksanakan sholat ya, terutama yang 5 waktu, dan diharapkan juga dengan kita mendengar ini apa banyak lah ya yang bisa berjamaah gitu. Amin, ya. amin. Jadi pindah sesuai dengan tema kita ini, pindah dari rumah sholatnya ke masjid. Yes, betul Pak Haji. Kan keuntungannya banyak. Ya. Sholat sendiri ya dapatnya satu. Betul. Nah, sholat di masjid kan kita bisa memperoleh derajatnya tuh sampai 27 derajat bila dibandingkan dengan sholat sendirian. Betul. Makanya nih yang mendengar atau yang melihat podcast ini diharapkan dia menjadi jamaah-jamaah yang tertib, terutama dalam persoalan siarkan masjid dengan berjamaah di masjid. Subuh utama ya, zuhur kalau nggak di sini tetap dia menjadi jamaah di tempat lain. Asar begitu juga, maghrib dia kembali ke rumahnya itu, masjid kita sampai dengan isya kita bisa berjamaah tempat ini. Nah tentunya kita nggak mengharapkan bahwa masjid ini hanya sekedar untuk itu. Betul. Makanya kita ngebangun lah istilahnya kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya bisa menambah sedikit ilmu atau mungkin banyak kepada masyarakat di lingkungan kita. Maka yang sekarang ini yang aktif dan terus berjalan, misalnya itu yang menjadi favorit juga kemungkinan ya. Menjadi favorit itu kajian minggu pagi. Nah, dalam hal-hal kajian minggu pagi ini juga kita nggak boleh cari guru, cari pengajar yang sembarangan, nggak boleh gitu. Harus yang profesional. Harus yang profesional. Kalau perlu dia profesional, pandangan ilmunya luas. Betul. Dan dia juga kawasannya bukan sekedar kawasan di kelurahan, ya, bukan kawasan di satu wilayah, bukan di provinsi, tapi dia nasional. Wawasannya itu atau kiprahnya itu sudah mengindonesia seperti itu. Itu minimalnya, maksimalnya dia menjadi belahan daripada dunia dimanapun dunia ini ada, atau tempat kita tinggal atau tempat manusia tinggal gitu. Sehingga kita berikan kajian-kajian, misalnya kajian yang di minggu pertama ya,
Itu kajian yang diisi oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Jamaksyari Abdul Majid. Dengan Mengajar bahasanya, kitabnya Risalatul Muawana. Ar-Risalah Al-Muawana. Itu kajian-kajian tasawuf yang pada hakikatnya penting menjadi penyeimbang antara kehidupan dunia kita dengan kehidupan akhirat kita, dan menjadi penyeimbang antara akhlak dunia kita dengan akhlak akhirat kita. Itu yang pertama. Di minggu kedua kita juga membahas tafsir jalan lain, ya, bukan tafsir jalan lain, Jalan ya, lain. atau tafsir jalan singkat, bukan gitu, tapi jalan lain. Itu disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Rusdi Fatullah LCMA atau MPDI. LCMPDI, oh ya. Ya. Nah, yang jelas kalau kajiannya tafsir, kita mengulik, ya, mendalami hal-hal yang ada kaitannya dengan ayat-ayat dalam surat-surat yang dipelajari oleh kita. Kemudian yang ketiga, kita juga mendapatkan guru yang baik, ya, yang namanya itu Habib Hamid Al-Ghadri, ya, Pembahasan kita dengan pembahasan kitabnya As-Sama'il Muhammadiyah. As-Sama'il Al-Muhammadiyah, tentang, ya, kiprah Rasul dan segala perbuatan-perbuatan Rasul yang kalau kita sudah ikuti nih, mulai dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, dan juga soal-soal kemasyarakatan yang dibina Rasul, sehingga kota Madinah dalam waktu yang dekat itu menjadi kota yang madani, ya, yang berkah dunia dan akhirat. Nah, yang keempat, kajian minggu keempat itu diisi oleh Bapak Kiai Haji Jamhari AS. Ini kiai muda juga yang punya pengalaman mengajar tinggi dan berilmu luas. Memang kita minta sabar kalau dalam persoalan pengajaran fikih ini, kesabarannya harus tinggi. Karena dia nggak bisa seperti orang ceramah biasa. Tapi dia harus diulang, walaupun setelah diulang-ulang juga tetap aja kita kurang Lupa juga. gitu, ya. Tapi dengan kesabaran, insya Allah. Makanya orang mengaji ini harus punya ketulusan, harus punya keikhlasan. Gurunya dia loh, gitu. Biar yang bodoh juga dengan cara seperti itu, ilmunya bisa dia dapatkan, gitu. Kita nggak masuk ilmu ini bukan karena kita bodoh, karena kita tidak taat dan tidak menghormati guru itu kadang-kadang. Nah, seperti itu, ya. Dan yang minggu kelima jika ada kita bergabung pengajian dengan jamaah Nurus Sobah. Tujuannya kita meluaskan sayap. Kita tidak bisa berdakwah di tempat ini saja, tapi kita meluaskan meluaskan dakwah, ya, sayap kita, ya, kalau bisa se-Bekasi Raya, dan mungkin ke depan akan bergabung juga dengan Majmu', ya, Majelis Muzakarah Ulama se-Bekasi, untuk kita bisa ini siaran-siaran ini kita meluas ke Jawa Barat dan lain sebagainya. Insyaallah. Nah, itu di samping-samping itu banyaklah kegiatan-kegiatan lain, ada kegiatan TPA, bahkan sekarang kita alhamdulillah sudah berdiri istilahnya rumah tahfiz. Oh, Masya Allah. Tahfiz Al-Hidayah. Masya Allah. Nah, rumah tahfiz ini mudah-mudahan menjadi bagian daripada pengembangan dakwah di masjid kita. Dan jangan lupa ada kegiatan masyarakat yang unik di sini. Adalah kegiatan puasa sunnah, terutama Senin Kamis, kemudian Ayamul Bait, yang kita berbuka puasa, menyediakan makanan di masjid kita. Semoga nih hal-hal baik ini
menjadi bagian daripada dakwah kita dan diikuti oleh masyarakat kita, terutama di lingkungan Titian Asri. Gitu kira-kira ya. Masya Allah, informasinya cukup sangat jelas sekali Pak Haji ya. Mudah-mudahan Sobat Hidayah tadi sudah dijelaskan juga kegiatan-kegiatan apa, ya, terutama kegiatan pengajian di setiap ahad subuhnya, ba'da subuh. Mungkin sahabat Hidayah bisa mengikutinya secara langsung, bisa hadir ke masjid kita, Masjid Al-Hidayah di Perumahan Titian Asri, dan juga bisa diikuti melalui aplikasi Zoom, dan juga kita live streaming di channel YouTube kita Masjid Al-Hidayah TV. Bisa silakan di subscribe, di like, dan juga di share sebanyak-banyaknya untuk kita sebarkan ilmu dan sebagai salah satu pelopor penebar kebaikan seperti slogan dari Masjid Al-Hidayah. Baik, Pak Haji, terima kasih untuk podcast kali ini. Alhamdulillah informasinya sangat jelas sekali dari Masjid Al-Hidayah mulai berdiri hingga kegiatan-kegiatannya dan lain sebagainya. Insya Allah nanti mungkin kita akan lanjutkan kembali di tema-tema yang lainnya Pak Haji ya. Yeah. Baik, terima kasih untuk sahabat Al-Hidayah. Terima kasih yang sudah menyaksikan pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Kami mengundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.